Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Eka Dalu Fatima, kelas 2A Ekonomi Syariah. Saya di sini akan menanggapi video dari dosen Dr. Abdul Wadud Nafis, LC/MEI, tentang teori ekonomi makro Islam. Untuk itu kita harus sama-sama mempelajari apa sih ekonomi itu, dan pengertian ilmu ekonomi, dan begitu juga apa saja pembahasan tentang ilmu ekonomi, serta perbedaan antara ekonomi makro dan ekonomi mikro, dan juga pokok penting pembahasan ilmu ekonomi. Untuk itu saya akan menjelaskan tentang ekonomi dulu. Ekonomi dari bahasa Yunani itu ada dua kata, yaitu oikos dan nomos. Oikos itu sendiri bisa dikatakan rumah, dan nomos itu sendiri bisa dikatakan tatanan, peraturan, dan juga hukum. Apabila oikos dan nomos itu digabungkan, maka menjadi ekonomi, yang artinya adalah pengelola atau manajemen rumah tangga. Manajemen rumah tangga itu ada dua, yaitu rumah tangga individu dan rumah tangga perusahaan. Untuk rumah tangga individu, banyak orang yang mengalokasikan bagaimana cara mendapatkan uang. Akan tetapi, orang tersebut tadi tidak bisa mengatur atau mengelola pendapatan dan pengeluarannya tadi, sehingga yang terjadi adalah banyak hutang. Begitu juga dengan perusahaan. Apabila tidak bisa mengelola dan mengatur, maka terjadilah sama seperti di rumah tangga individu tadi. Maka dari itu ekonomi itu penting bagi semua orang. Nah, untuk pembagian ilmu ekonomi itu ada 3, yaitu deskriptif, terapan, dan teori. Deskriptif yaitu kajian yang memaparkan secara apa adanya tentang kehidupan ekonomi di suatu daerah dan suatu negara. Misalnya ekonomi Indonesia pada era Orde Baru. Contohnya pada zaman Pak Harto, itu ekonominya menggunakan kapitalis, sehingga sifatnya itu terbuka. Dan pada saat itu juga semua ekonomi berbasis pasar. Akan tetapi kapitalisnya tadi itu terpimpin atau tidak liberal. Untuk teori terapan yaitu cabang ilmu ekonomi yang membahas secara khusus tentang penerapan teori ekonomi dalam suatu rumah tangga produksi. Misalnya ekonomi perusahaan, ekonomi moneter, ekonomi perbankan, dan lain sebagainya. Jadi ekonomi terapan yang membahas tentang suatu ilmu yang digunakan perusahaan ini menggunakan dalam menerapkan sistem produksinya, yaitu sistem produksinya, pemasarannya, dan juga pembukuannya tadi. Untuk ekonomi teori yaitu ilmu yang membahas gejala-gejala yang timbul sebagai akibat perbuatan manusia dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk ekonomi teori itu tadi dibagi menjadi 2, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro yaitu ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kualitasnya, faktor input, barang dan jasa yang diperjualbelikan. Jadi ekonomi mikro ini mempelajari tentang perilaku konsumen dan perusahaan serta menentukan harga-harga barang, seperti apabila barang itu naik berarti penawarannya sedikit sedangkan permintaannya itu tinggi. Begitu juga dengan sebaliknya, apabila harganya turun berarti penawarannya tinggi, permintaannya sedikit. Maka dari itu ini yang dinamakan ekonomi mikro. Untuk ekonomi makro yaitu studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Ekonomi makro menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perubahan, dan pasar.
Untuk konsep dasar ekonomi makro yaitu ada 7. 1. Pendapatan dan pengeluaran. Kita harus mengetahui pendapatan itu dapat dari mana dan bagaimana cara mengelolanya. Sedangkan untuk pengeluaran, untuk apa saja pengeluaran itu tadi, dan bagaimana caranya apabila tidak cukup, maka kita harus hutang atau meminjam kepada perusahaan lain. Untuk yang kedua, pengangguran. Itu harus tahu apa penyebab pengangguran itu tadi dan apa solusinya. Untuk yang ketiga, uang dan fungsinya. Yang keempat, inflasi dan deflasi. Bagaimana, apakah barang-barang itu naik atau barang-barang itu murah. Yang kelima, permintaan agregat dan penawaran agregat. Yang keenam, keseimbangan IS dan LM. Kata lain IS yaitu pasar barang dan LM itu pasar uang. Apabila banyak uang maka terjadi inflasi. Apabila banyak barang maka terjadi deflasi. Untuk yang ketujuh yaitu ekspor dan impor. Untuk selanjutnya yaitu perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro. Untuk mikro dalam ketenaga kerja, kebutuhan tenaga kerja dalam satu perusahaan, itu dinamakan mikro. Untuk makro, kebutuhan tenaga secara keseluruhan. Untuk konsumsi individu itu untuk mikro dan juga konsumsi negara itu untuk makro. Untuk produksi, jumlah produksi suatu perusahaan yaitu untuk mikro. Apabila jumlah produksi nasional itu dimaksud makro. Untuk harga setiap barang atau jasa itu dinamakan mikro. Apabila harga barang atau jasa secara keseluruhan itu maka dinamakan makro. Untuk itu kita harus sama-sama belajar tentang teori ekonomi makro agar kita sama-sama mengetahuinya dan belajar bersama. Karena ekonomi itu sangat penting bagi semua orang. Sekian tanggapan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.